Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Rancaikek. Selamat mengikuti MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengapa materi ini harus penting untuk disampaikan? Karena kita sebagai warga negara Indonesia semua harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka macam bangsa harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk mencintai tanah air sehingga negara kita bisa kokoh terus berdiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat paparan berikut ini. Dalam gambar terlihat ada beraneka macam karakter bangsa Indonesia yang di dalamnya adalah individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI. Kita semua harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri sejalanasi dengan keikhlasan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Intinya kita harus cinta negara kita. Dalam gambar tampak ada peristiwa tawuran atau demo yang mungkin kalian suka lihat di televisi. Ini adalah salah satu peristiwa atau perbuatan yang tidak terpuji, di mana ini adalah peristiwa semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Generasi muda dengan mudahnya turun ke jalan berdemonstrasi untuk hal-hal yang mungkin pada akhirnya membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk, semakin terpecah belah, dan akhirnya mungkin kita akan hancur. Semoga ini tidak terjadi ya. Berikutnya, hal apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi manusia Indonesia yang cinta dan tanah air, cinta terhadap negara dan tanah air. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita harus punya sikap bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan cinta tanah air. Kemudian kita juga harus menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Contoh ya, di gambar ini adalah peristiwa atau kegiatan baris berbaris Paskibra ya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh kalian selaku siswa SMP dalam rangka upaya bela negara. Nilai-nilai apa sajakah yang ada dalam bela negara itu? Kita lihat di sini ada 5 hal yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. Pertama adalah cinta tanah air, yaitu perasaan mencintai, memiliki bangsa dengan segenap hati ya. Kemudian yang kedua, sadar bahwa bangsa dan negara kita adalah milik bersama yang harus kita junjung tinggi. Berikutnya adalah Pancasila sebagai pengikat, sebagai landasan norma hukum utama yang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita juga harus memiliki rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam gambar contoh adalah ketika terjadi bencana kita turun, kita ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dan terakhir, kita harus memiliki kemampuan untuk bela negara ya. Kemampuan bela negara artinya ya kita mampu turun untuk melakukan apapun yang terbaik demi negara kita. Nasionalisme itu apa ya? Nasionalisme itu adalah cinta tanah air dan bangsa yang pada dasarnya bisa dibagi dua, yaitu pengertian sempit dan pengertian secara luas. Kalau arti sempit maksudnya kita cinta negara dan bangsa kita, tapi kita berlebihan menyikapinya. Artinya kita menganggap bahwa bangsa kita, negara kita adalah yang terbaik, sedangkan negara lain, bangsa lain lebih rendah kedudukannya daripada bangsa kita. Ini hal yang tidak benar ya. Seharusnya yang kita miliki adalah nasionalisme dalam arti luas, di mana kita mencintai bangsa dan negara kita dan menganggap bahwa semua bangsa sama derajatnya. Gitu. Jadi yang harus kita miliki adalah nasionalisme dalam arti yang luas. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk membina sikap nasionalisme itu? Ada 3 hal.
Pertama, kita harus bisa mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, bahwa suku Sunda, suku Jawa, Padang, Aceh, dan lainnya itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah derajatnya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, saling menyayangi. Dan terakhir adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, bahwa NKRI adalah negara kita yang harus kita bela bersama, kita majukan bersama, kita jaga bersama-sama. Itu ya. Berikutnya, apa saja sikap yang harus kita hindari supaya kita tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi? Ada 4 hal. Yang pertama adalah sukuisme, jadi menganggap bahwa suku bangsa kita yang paling bagus, yang paling benar, sementara suku bangsa yang lain adalah salah, jelek, dan sebagainya. Ini sikap yang harus kita jauhi ya. Yang kedua adalah chauvinisme. Chauvinisme hampir mirip dengan sukuisme. Tapi kalau chauvinisme menganggap bahwa suku bangsanya yang paling bagus, sementara suku bangsa yang lain adalah jelek ya. Yang ketiga adalah ekstremisme. Ekstremisme maksudnya adalah melakukan berbagai macam cara demi tujuannya tercapai, walaupun caranya adalah tidak benar. Ini juga sikap yang harus kita jauhi, tidak benar ya. Dan terakhir adalah sikap provinsialisme, yaitu menganggap provinsinya, wilayahnya adalah yang paling benar, yang harus diperjuangkan, yang paling mendapat sorotan, dan lain-lain. Itu tidak benar, bahwa negara kita ada 34 provinsi yang sama derajatnya, sama perjuangannya, sama hak-hak dan kewajibannya. Next ya, berikutnya tentang ciri. Oh ya, untuk bisa memiliki rasa nasionalisme, untuk kita bisa cinta tanah air, kita harus memiliki sifat-sifat patriotik ya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah kita cinta tanah air dan bangsa. Jadi kita merasa memiliki bahwa tanah air kita adalah tanah air yang harus kita junjung tinggi. Yang kedua adalah kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita lakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa kita. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau ada kepentingan yang bertentangan antara kepentingan pribadi dan orang banyak, maka yang harus kita dahulukan adalah kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Yang keempat, berjiwa pembaharu, artinya ya kita bergerak untuk melakukan yang terbaik, ya, bukan tetap stuck atau malas untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak kenal menyerah atau putus asa. Generasi muda yang optimis, yang dinamis adalah yang pantang menyerah, selalu maju, dan maju, dinamis, optimis. Sekarang terakhir adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai tadi seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam keluarga misalnya kita senantiasa bekerja sama, bersatu, atau dalam kalau ada kegiatan-kegiatan kita mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar nasional tertentu. Lantas di sekolah kita pun selalu melaksanakan upacara bendera. Lalu dengan teman-teman kita punya solidaritas yang tinggi, toleransi, dan lain sebagainya. Di masyarakat kita juga memelihara kerukunan di antara sesama warga. Ada siskamling, ada gerakan kebersihan, dan lain-lain. Dan terakhir, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita selalu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantaranya sikap-sikap patriotisme yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sudah selesai materi tentang kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan kegiatan MPLS ini kalian tumbuh menjadi generasi penerus, generasi harapan bangsa yang menjadi siswa yang berakhlak mulia, bisa mewujudkan cita-citanya untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.